Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja. Kita ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini, saya ambil dari Kolose pasal 1 ayat 23. Firman-Nya berkata demikian, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Demikian sabda firman-Nya yang secara khusus menasihati kita bertekun dalam iman. Sebagai umat, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita terus bertekun dalam iman. Makanya dalam ayat 13 tadi berkata, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Harus. Artinya bahwa tidak bisa tidak, kita harus bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman artinya bahwa mari kita tetap beriman kepada Yesus Kristus sampai kita mati. Mari kita tetap beriman kepada Yesus Kristus selama hayat di kandung badan. Iman kita tidak pernah goyah dan tergoyahkan kepada Yesus Kristus. Jadi bertekun dalam iman itu berarti sama juga dengan sekali kita menjadi pengikut Kristus, seterusnya dan selamanya kita tetap pengikut Kristus. Bertekun dalam iman itu artinya bahwa sekali kita injak gereja, seterusnya dan selamanya kita tetap injak gereja. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa kita harus bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus? Tidak boleh bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Kenapa kita harus bertekun dalam iman kepada Kristus? Ada apa? Alasan mendasarnya sebenarnya adalah kenapa kita harus bertekun dalam iman itu kepada Kristus. Yang pertama itu karena siapa Kristus itu? Siapa Yesus Kristus? Kalau kita baca ayat-ayat di atasnya, penulis menjelaskan siapa Yesus, bagaimana keutamaannya yang menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Dia bukan manusia yang dijadikan Tuhan. Dia bukan nabi, bukan rasul yang dijadikan Tuhan. Dia memang adalah Tuhan yang mau menambah sifatnya menjadi manusia untuk mati demi dan untuk menebus dosa kita. Jadi tidak salah kalau kita menyembah dia, tidak salah kalau kita sungguh beriman kepada dia, tidak salah kalau kita bertekun dalam iman, kita tidak salah kalau iman kita tetap teguh kepada dia sampai selama-lamanya, karena dialah Tuhan. Makanya dia sudah bangkit dari antara orang mati, membuktikan bahwa dia Tuhan yang patut dan yang layak dipuji. Jadi mari iman kita tetap teguh, iman kita tidak bergoncang, iman kita tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Karena memang yang kita imani adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini, namanya Yesus Kristus. Jadi tidak salah alamat kalau kita bertekun dalam iman. Tidak salah alamat kalau kita beriman sepenuhnya kepada dia. Karena memang dia Allah yang patut dan layak kita puji dan kita sembah. Alasan kedua kenapa kita harus bertekun dalam iman, karena apa yang Kristus sudah buat bagi kita. Kristus sudah mati di bukit Golgota, kebangkitannya membuktikan bahwa kematiannya tidak sia-sia untuk menebus dosa kita. Jadi ketika kita menyadari bahwa Kristus sudah mati untuk menebus dosa kita, tidak salah kalau kita bertekun dalam iman. Iman kita tetap teguh kepada dia, tidak akan pernah goncang oleh siapapun dan oleh apapun. Karena Kristus sudah mati untuk kita, untuk penebusan dosa kita. Sehingga ketika kita percaya, kita beriman kepada dia, dosa kita diampuni.
Kalau dosa kita sudah diampuni pada waktunya, pada saatnya, ketika kita meninggal, maka saya percaya keselamatan itu tersedia, terjamin bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh beriman kepadanya. Dan iman itu kita buktikan melalui pertobatan kita, iman itu kita buktikan melalui ketaatan kita kepada firman. Maka saya percaya pada hari hanya ketika kita dipanggil Tuhan, maka kematian adalah pintu gerbang menuju Yerusalem baru. Bagi orang beriman, kematian adalah pintu gerbang menuju surga, menuju kemuliaan yang tiada taranya, yang tiada duanya, yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jadi karena Kristus sudah buat sesuatu bagi kita untuk penebusan dosa kita, mari kita tetap bertekun dalam iman. Mari iman kita tetap teguh, tidak akan pernah goncang kepada Yesus Kristus. Karena dialah Tuhan, dia yang sudah mati untuk menebus dosa kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk kami bertekun dalam iman. Sehingga iman kami kepada Kristus tidak akan pernah goyah. Karena siapa Kristus? Kristus adalah Tuhan. Karena apa yang Kristus sudah buat, Kristus sudah mati untuk menebus dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.